Roma pasal 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Semua sudah menemukan? Amin. Kalau belum silakan lihat ke depan, di depan. Kita akan baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan roh itu berseru, ya Bapa, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Silakan dulu. Di sini dengan jelas sekali, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, maka yang turun adalah Roh Kudus. Kenapa? Apa bahayanya kalau Roh Kudus itu tidak turun dalam hidup kita? Maka kita menerima yang namanya roh perbudakan. Itu yang terjadi. Itu adalah roh-roh iblis. Roh-roh iblis berusaha menguasai kita sehingga kita ini menjadi orang yang mudah sekali diperbudak. Diperbudak oleh apa? Dosa. Selalu kalah dengan dosa, selalu kalah dengan keinginan daging, selalu kalah dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu keinginan yang terlalu kuat. Itulah namanya hawa nafsu. Keinginan yang terlalu kuat sehingga kita tidak bisa mengalahkan keinginan itu. Itulah yang memperbudak kita. Tapi kita bersyukur atas kenaikan Tuhan kita, naik ke surga supaya Roh Kudus tuh turun. Supaya apa? Supaya di dalam diri kita dilepaskan yaitu namanya roh perbudakan. Itu yang terjadi. Dan melalui pertolongan Roh Kudus itu dia menolong kepada kita. Menolong kepada kita. Supaya apa? Supaya ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus nanti, maka apa? Kita akan benar-benar menyadari, memahami bahwa kita ini adalah anak Allah. Sehingga kalau kita anak Allah, kita panggil Allah itu sebagai Bapa. Itu terjadi. Berbeda sekali. Pada waktu kita belum dipenuhkan, sama sesudah kita dipenuhkan, ketika kita memanggil Bapa berbeda. Sangat berbeda. Kenapa? Karena di ayat 16 dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kenapa? Karena tugas Roh Kudus ketika kita diberikan karunia untuk berbahasa-bahasa roh, tugas itu untuk apa? Untuk membangun kita. Membangun kita. Bahwa kita ini bukanlah anak-anak sembarangan. Kita ini adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita anak Allah, kita wajib memanggil Allah kita adalah Bapa. Berarti apa? Berarti kabar baiknya kita punya suatu hal yang paling indah, yaitu kita bisa dekat dengan Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa lebih intim lagi dengan Tuhan sebagai Bapa di kita. Kalau zaman dulu orang Israel panggil Tuhan itu apa? Yahweh atau YHWH. Susah manggil YHWH. Itu karena dulu mati semua. Itu terjadi. Itu sakral sekali mereka kalau panggil YHWH. Bisanya panggil Yahweh atau Yehova. Gak panggil Bapa mereka. Kalau panggil Allah gak panggil Bapa. Hanya dalam perjanjian baru mereka panggil Allah itu Bapa. Kecuali apa? Mereka panggil Abraham Bapa. Panggil Abraham Bapa mereka. Itu Bapa kami, tapi panggil Allah berbeda. Itulah kabar baiknya ketika Yesus naik ke surga. Walaupun
kita, makanya kita bersyukur sekali. Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Roh itu bersaksi. Hari Kamis kemarin saya bilang untuk kita menjadi saksi. Nah, untuk kita bisa menjadi saksi, Roh itu juga bersaksi dulu terhadap kita. Roh itu bersaksi dulu, meneguhkan iman kita supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa kita adalah anak Allah. Coba, kalau kita tiba-tiba diangkat menjadi anaknya raja, terus masuk kabar di televisi, diumumkan di seluruh dunia bahwa kita anak raja. Padahal kita bukan warga negara Singapura, tiba-tiba kita diangkat jadi anak raja Singapura atau anak raja Inggris. Disiarkan di seluruh televisi yang ada di dunia. Kira-kira bangga gak kita? Bangga. Pasti bangganya minta ampun. Itu terjadi. Kita aja secara daging, kalau kita jadi anaknya raja, terutama rajanya Inggris, pasti bangganya minta ampun. Apalagi kalau kita sadar kita adalah anak Allah. Roh Kudus itu yang bersaksi. Roh Kudus itu membangun kita. Kamu itu bukan anak-anak biasa-biasa saja. Kamu tuh anak yang luar biasa. Dia membangun kita, menyadarkan kita. Kita ini bukan anak sembarangan. Kita ini bukan anak gampangan. Kita ini anak yang luar biasa. Kita punya masa depan yang indah. Karena hari Minggu kemarin, Om Sam pernah bilang, Tuhan sudah merancang kita, yaitu masa depan kita penuh dengan pengharapan. Masa depan kita penuh dengan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Kenapa masa depan kita indah? Karena kita anak Allah yang menciptakan seluruh dunia ini. Gak ada anaknya yang gak punya masa depan. Betul? Gak ada. Itu terjadi. Contoh anak Bapak Nadabka, pasti dia jamin anaknya punya masa depan yang indah. Itu secara manusiawi. Apalagi Allah tidak pengen salah satu anaknya terhilang, betul? Gak pengen salah satu anaknya terhilang. Dia mau menjamin tidak ada anak yang terhilang, tidak ada anaknya yang tidak punya masa depan yang indah. Itu yang dia hendak jamin bagi anak-anaknya. Kenapa? Untuk bisa mengambil kita kembali lagi dari iblis, perlu yang namanya kematian. Kematian siapa? Yesus Kristus. Kalau nggak melalui kematian, kita tetap menjadi anaknya siapa? Iblis. Tetap menjadi anaknya iblis. Makanya ketika Roh Kudus memberi kita karunia berbahasa-bahasa roh, Dia ingin membangun kita, mengingatkan kita kembali. Ayo kamu ingat, kamu ini bukan anak biasa-biasa saja. Kamu ini punya masa depan. Kamu ini orang hebat. Kamu ini orang yang luar biasa. Kenapa? Karena kamu dijamin oleh Bapamu di sorga. Dijamin. Itu terjadi. Walaupun hari ini kamu gagal, tapi Roh Kudus terus membangun supaya apa? Kita bangkit lagi. Ayo bangkit lagi. Kalau kamu hari ini kalah, ayo pegang tangan Roh Kudus. Ayo bangkit lagi. Itu terjadi. Kalau kita berbuat dosa, gampang, tinggal minta ampun. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku mau berjuang lagi. Aku tidak mau menyerah. Itu namanya dibangun. Dibangun, jangan menyerah. Dikit-dikit nyerah, dikit-dikit nyerah, dikit-dikit nyerah. Suaraku ini jelek, pas-pasan, apa bisa melayani? Kalau Tuhan tuntut harus suara bagus, kita ini nggak ada masuk kualifikasi. Cuman yang ada suara bagus siapa? Cuman Lucifer yang paling bagus. Itu terjadi, nggak ada, nggak masuk kita ini. Kenapa kita?
Kenapa kita masih diterima karena kita anak? Anak itu bukanlah modalnya suara bagus, bukan karena talentanya bagus, bakatnya bagus. Sekali anak tetap anak. Itu asal apa? Anak itu mau diajari salah, mau diperbaiki. Itu anak. Anak yang terus dibangun, nggak puas, cukup dari dulu kelas 1 SD terus, kelas 1 SD terus, kelas 1 SD terus. Roh Kudus membangun kita, aku gabung, nggak cukup kelas 1 SD. Saya mau. Orang lain bisa naik kelas 2, orang lain bisa naik kelas 3, orang lain bisa sarjana. Masa aku tidak bisa? Malu aku. Itu orang dunia, betul? Orang dunia aja malu kalau nggak naik kelas. Anak aja malu, apalagi siapa? Apalagi bapaknya. Saya pernah diajari, Pak. Anak kok tidak lulus terus. Itu duniawi, itu secara jasmani, ya. Itu yang terjadi. Jessica mau terbuka terus di SMA nggak lulus. Nah, Jessica aja nggak mau. Begitu juga dalam kerohanian, Roh Kudus membangun supaya apa? Supaya kita nggak puas kerohanian kita, mandek di situ terus, mandek di situ di SMA terus. Kapan kuliahnya? Itu yang terjadi. Tugas Roh Kudus itu membangun. Kita ini anak yang luar biasa, yang punya masa depan. Berarti setiap tahun pasti ada kemajuan. Setiap tahun ada kemajuan. Asal apa? Asal anak ini mau berlatih. Gak masalah, jatuh gak masalah. Roh Kudus siap. Ayo pegang tangan anak dulu. Pegang tangan. Kan gua ajari, ya kau akan bangkit nanti. Jangan malu kalau kita salah di depan orang lain. Jangan malu, terimalah kesalahan kita, akuilah kesalahan kita kalau kita salah. Iya, membuat kita malu, itulah yang membuat kita jadi stagnan. Itu yang terjadi, menjadi stagnan. Diam di tempat, buang rasa gengsi, mengakui kesalahan, buang semuanya itu. Salah itu sesuatu yang pasti dilakukan oleh semua orang, betul? Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Makanya ketika Yesus diuji, salah satu perempuan berdosa, mereka datangkan kepada Yesus supaya apa? Mereka dirajam, dilempari batu. Semua orang berkumpul, ya. Kasih tahu. Dia desak-desak kepada Yesus supaya perempuan yang berdosa ini dilempar batu. Terus apa dilakukan oleh Yesus? Diam aja dia kan? Duduk santai, menulis, diam saja. Ketika makin didesak, lalu Yesus bilang apa? Siapa yang tidak berdosa, silakan dia yang lebih dahulu melempari dia dengan batu. Itu terjadi. Yesus itu seperti itu. Jangan malu kalau kita bersalah, kita akui kesalahan kita di depan Tuhan dan di depan manusia. Jangan malu. Itu wajib kita lakukan. Kalau Roh Kudus membangun kita, nggak ada lagi rasa malu, nggak ada lagi rasa gengsi. Kenapa? Karena saya ini mau diperbaiki. Itu yang terjadi. Itulah hebatnya Roh Kudus. Itulah hebatnya Roh Kudus ketika kita dikaruniakan untuk berbahasa roh. Nggak mau diam di tempat, maunya terus maju di dalam Tuhan. Itu yang terjadi. Dan ketika kita menerima karunia-karunia itu, bukan untuk mengukur kita dengan orang lainnya. Kalau kita sudah terima karunia itu, bukan untuk kita mengukur orang lain, berarti saya lebih rohani daripada orang lain. Bukan itu. Karunia dikasih Tuhan bukan untuk mengukur orang lain.
supaya kita lebih maju di dalam Tuhan. Gak ada pengaruhnya untuk kita mengukur orang lain. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus, Dia mau kita juga membangun orang lain, bukan untuk mengukur orang lain atau menjengkal orang lain. Itu kemampuan Roh Kudus. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13. Saya baca ayat ke-8. Kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Nah, itu semua karunia-karunia yang diberi kepada kita ada batasnya. Kapan dia akan berhenti, kapan dia akan lenyap. Apa yang tidak terbatas? Kasih. Kasih itu apa? Buah namanya. Kasih itu salah satu buah. Itu terjadi. Anak itu diberikan masa depan, diberikan warisan yang tidak akan pernah berhenti. Apa itu warisan yang tidak akan pernah berhenti? Masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang benar-benar luar biasa. Itu masa depan kita menerima kasih, alias kita dijadikan kasih. Itulah yang namanya sempurna. Itu terjadi. Kasih itu tidak pernah berhenti, tidak pernah lenyap, tidak pernah berakhir. Kasih itu tidak berkesudahan. Itu terjadi. Karunia semua yang diberikan kepada kita untuk apa? Untuk membangun diri kita dan membangun orang lain. Itu yang terjadi. Tapi bukan segala-galanya. Semua karunia yang Tuhan berikan bukan segala-galanya, bukan akhir dari segala-galanya. Bukanlah itu masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan, yang tidak berkesudahan adalah buah, yaitu kasih. Sama seperti Allah adalah kasih, maka saya adalah kasih. Ayo sekarang sebelum kita masuk ke doa, bilang seperti saya bilang, namanya Dolphy adalah kasih. Ayo 2, 3. Dolphy adalah kasih. Itu yang Tuhan mau rindukan, supaya kita segambar dan serupa dengan Allah. Kalau Allah adalah kasih, berarti apa? Berarti kita adalah kasih. Itu tak pernah berkesudahan. Itu terjadi, itu Tuhan tawarkan. Makanya kalau nanti kita terus dikasih karunia, ingat, pakai karunia itu untuk membangun diri kita dan membangun orang lain supaya kita jadi kasih. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita.